Pembahasan kitab Syarah Kitabil Kabair, Syarah Kitabul Kabair yang matanya ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dan syarahnya oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala. Masih kita di pembahasan muqaddimah. Pada kesempatan sebelumnya telah kita bahas mengenai firqah yang menyimpang dalam masalah pelaku dosa besar, yaitu kelompok Khawarij. Bahwa kelompok Khawarij mereka berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi para pelaku dosa besar. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar hukumnya kafir, keluar dari Islam, dan di akhirat kelak kekal di dalam neraka. Dan sebenarnya mereka punya ciri khas yang lainnya, yaitu keluar dari pemerintah yang sah, maka dinamakan kharij, jamaknya khawarij, yang khariji, orang yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Nah, ini dua ciri khas yang ada pada mereka, khususnya ketika pertama kali muncul di masa pemerintahannya Ali bin Abi Thalib. Ciri khas mereka dua. Pertama, memberontak kepada pemerintahan Ali. Kedua, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, dalam perkembangannya tidak semua Khawarij sampai pada tingkatan keluar dari pemerintah yang sah. Ada yang sekedar mengkafirkan pelaku dosa besar, tapi memilih untuk diam, tidak melakukan pemberontakan, seperti kelompok Qa'adiyah. Pecahan Khawarij diantaranya adalah kelompok Al-Qa'adiyah, kelompok yang duduk. Jadi mereka tidak melakukan pemberontakan dengan fisik, tetapi mereka diam di tempat, mengadakan taklim, beribadah. Hanya tetap saja dalam ceramah-ceramah mereka adalah menghasung untuk benci kepada pemerintahnya. Ini kelompok Al-Qa'adiyah. Nah, maka para penceramah yang isinya menghasung untuk benci kepada pemerintahnya, ini sebenarnya mirip kepada kelompok Al-Qa'adiyah. Karena di kalangan Khawarij pun demikian. Ada di antara mereka yang kemudian meninggalkan bentuk pemberontakan secara fisik, tapi tetap mencela pemerintahnya di depan mimbar. Kemudian di antara mereka juga ada yang memberontak kepada pemerintahnya, tapi tidak sampai mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini perkembangan berikutnya di antara Khawarij. Tidak semuanya punya dua ciri khas ini, mengkafirkan pelaku dosa besar dan memberontak kepada pemerintahnya. Kadang sebagian, kadang dua-duanya. Kemudian yang akan kita bahas kelompok berikutnya. Qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, wahum ala kismain. Mereka terbagi menjadi dua. Maksudnya menyikapi pelaku dosa besar mengenai hukumnya nanti di akhirat. Ada dua kelompok. Wa ammal Mu'tazilah, kelompok yang pertama Mu'tazilah. Fayaqulun, mereka berkata, inna murtakibal kabirah yakhruj minal iman. Pelaku dosa besar mereka keluar dari iman. Walakinnahu la yadkhulu fil kufri, tetapi tidak masuk kepada kekufuran. Bal innahu fi manzilah baina
al-manzilatain. Justru mereka itu pelaku dosa besar pada satu kedudukan di antara dua kedudukan. Wa huwa laisa bimu'min wala kafir. Bukan mukmin, bukan kafir. Yani gambarannya kalau menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu ibaratnya kita berangkat ke Cirebon, baru sampai Sumedang. Jadi nyampe Cirebon belum, masih di Cilenyi tidak. Di mana? Manzilah bainal manzilatain. Di antara dua kedudukan. Tidak ini, tidak itu. Nah, ini bid'ah baru mereka. Bahwa manusia terbagi menjadi tiga. Muslim, kafir, satu lagi manzilah bainal manzilatain. Bukan muslim, bukan kafir. Nah, ini bid'ah baru lagi. Kalau Khawarij jelas pendapatnya kafir. Artinya dalam masalah ini mereka tidak memunculkan bid'ah baru. Masih sama dengan Ahlussunnah, muslim, kafir. Ada dua saja pembagiannya. Hanya dalam masalah penentuan vonis kafirnya ini mereka melakukan kebid'ahan, yaitu pelaku dosa besar keluar dari Islam. Nah, kalau Mu'tazilah dalam pembagiannya sudah memunculkan bid'ah baru, yaitu 3 pembagian. Ada muslim, ada kafir, ada manzilah bainal manzilatain. Pelaku dosa besar, bagaimana hukumnya? Kata mereka, keluar dari Islam. Oh, berarti kafir? Bukan juga. Terus apa? Manzilah bainal manzilatain. Nah, ini menurut mereka. Dikatakan muslim tidak, dikatakan kafir tidak. Nah, padahal kalau kita baca Al-Quran, tidak ada penyebutan seperti itu. Tidak ada penyebutan seseorang itu muslim bukan, kafir bukan. Adanya 2 saja. Nah, contoh misalkan dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Semuanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, mereka itu di nar jahannam khalidina fiha, kekal padanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruk manusia. Nah, enggak ada yang ketiga itu. Enggak ada. Fa'amal ladzina laisa bimu'min wala bikafir. Adanya mukmin, kafir, 2 aja. Nah, Mu'tazilah memunculkan bid'ah baru dalam masalah pembagian manusia. Menurut mereka ada 3 kelompok. Fa in mata, kalau meninggal orang tersebut yang melakukan dosa besar tadi, walam yatub, dan tidak bertaubat, ini belum sempat bertaubat atau memang tidak mau bertaubat, fahuwa khalidun mukhalladun finnar, mereka kekal, dikekalkan dalam neraka. Jadi dalam urusan akhirat masih sama dengan Khawarij. Taib. Seperti yang di awal tadi mengatakan urusan akhirat ya. Urusan akhirat masih sama Khawarij dengan Mu'tazilah. Urusan dunia yang berbeda. Kalau Khawarij gentle, berani, secara jelas mengatakan kafir. Kalau Mu'tazilah, mereka ragu-ragu. Mereka sebenarnya belum berani mengkafirkan. Makanya mengatakan keluar dari Islam tapi bukan kafir. Manzilah bainal manzilatain. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam syarah Aqidah Wasithiyahnya, akan terjadi kontradiksi bagi orang-orang Mu'tazilah ini ketika menghadapi seorang muslim yang meninggal dunia. Seorang muslim yang meninggal dunia, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah datang mensolati, kan masih muslim,
walaupun pelaku dosa besar. Hanya saja dianjurkan bagi orang yang memiliki status mulia seperti misalkan alim, ulama, seorang yang dimuliakan di kampungnya, hendaknya jangan datang sebagai bentuk hardikan. Karena Nabi juga pernah tidak datang kepada seorang yang punya sesuatu dalam urusan agamanya. Nah, yang Anda ingat masalah belum bayar hutang. Sampai akhirnya ada yang bayari hutang. Menunjukkan kalau ada seorang muslim yang dia pelaku dosa besar, maka bagi seorang yang dimuliakan jangan datang. Sehingga ini jadi hardikan bagi yang lain. Kalau kamu melakukan dosa besar, hati-hati. Nanti nggak akan datang Ustadz Fulan, nggak akan datang alim Fulan. Nah, ini semacam hardikan bagi mereka. Taib. Adapun Khawarij jelas mengkafirkan, gak akan datang. Adapun Mu'tazilah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mereka masih datang. Mereka masih datang. Karena tidak menghukumi kafir. Muslim bukan, kafir juga bukan. Jadi mereka masih datang. Nah, di antara doa jenazah kan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah kasihanilah dia, ya Allah maafkanlah dia. Doanya kan begitu kan, dia bacanya begitu, tapi dalam hatinya kamu nanti kekal dalam neraka. Kontradiksi enggak? Kontradiksi, berlawanan. Doanya minta ampun, ya Allah ampunilah dia, tapi kekal dalam neraka. Ya Allah maafkanlah dia, tapi kamu kekal dalam neraka. Ini Mu'tazilah. Nah, harusnya kalau sudah berkeyakinan kekal dalam neraka, nggak usah berdoa kan? Sudah tahu ini kekal dalam neraka, kok didoakan Allahumma gfir lahu warhamhu. Nah, ini orang Mu'tazilah. Aneh dalam beragamanya. Kalau Khawarij jelas kafir, nggak datang. Kalau Mu'tazilah datang tapi mendoakan juga. Tapi kalau ditanya, gimana nih orang ini kalau di akhirat? Kafir, masuk dalam neraka. Ngapain didoain? Harusnya nggak usah datang. Nah, ya belum kafir di dunianya. Membingungkan urusannya. Nah, ini kadang sebagian orang ada yang mengatakan Mu'tazilah itu banci. Nah, dari sisi ini nggak jelas urusannya gitu. Beda dengan Khawarij, jelas. Nah, beda dengan Ahlus Sunnah, jelas. Hanya Ahlus Sunnah di atas hak, Khawarij di atas batil. Tapi sama-sama jelas urusannya. Kalau Mu'tazilah urusannya itu enggak jelas. Baik. Wa ammal Khawarij, adapun Khawarij fayaqulun, mereka berkata inna murtakibal kabirah kharijun minal iman. Sesungguhnya pelaku dosa besar keluar dari keimanan. Dakhilun fil kufri, masuk dalam area kekafiran. Faedahnya kita mempelajari seperti ini, maka kita punya basic, punya dasar dalam menghadapi kehidupan yang bermasyarakat sekarang ini. Ada pengajar baru, ada dai baru, ya lihat saja kemana arahnya. Nah, kita nggak ngelihat kepada banyaknya pengikut, tapi lihat kepada arahnya. Ahlus Sunnah kita ikuti, kita belajar darinya. Tapi kalau sudah arahnya bukan Ahlus Sunnah, maka hati-hati, karena bid'ah itu lebih besar urusannya daripada maksiat. Kalau maksiat orangnya merasa bersalah. Kalau bid'ah orangnya merasa di atas kebenaran. Nah, kalau maksiat dihukum itu dia merasa bersalah. Tapi kalau bid'ah dihukum merasanya cobaan dari Allah. Nah, ini bahayanya bid'ah. Padahal dua-duanya sebenarnya sama-sama baridul kufri, pos kekufuran. Sama, maksiat juga pos kekufuran, bid'ah juga pos kekufuran.
Tapi bid'ah lebih keras alirannya untuk menuju kepada kekufuran. Kalau maksiat lambat, jarang orang yang akhirnya jatuh kepada kekafiran. Walaupun sampai juga bisa sampai kepada kekafiran gara-gara melakukan maksiat. Nah, dengan kita tahu Mu'tazilah, Khawarij dan yang lainnya, nanti kita bisa menilai. Artinya kita punya ilmu. Ceramahnya bagus, tapi kok mencela-cela pemerintah. Nah, ini bukan model Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah akan menjaga lisannya dari mencela-cela pemerintah di depan umum. Nah, kemudian kata beliau, wal Mu'tazilah qad ijtama'u ma'al Khawarij. Al-Mu'tazilah mereka sepakat bersama Khawarij fi jazaihi fil akhirah, dalam masalah balasan pelaku dosa besar di akhirat kelak. Wa khalafuhum fi hukmihi fid dunya. Dan Mu'tazilah berbeda dengan Khawarij dalam masalah hukum pelaku dosa besar di dunia. Fabtada'u al-manzilata bainal manzilatain. Mu'tazilah membuat bid'ah baru, yaitu manzilah bainal manzilatain. Ini enggak dikenal. Di zaman Nabi ada enggak istilah manzilah bainal manzilatain? Enggak ada. Baru munculnya di mereka ini. Yang kisah yang terkenal pendirinya atau pencetusnya adalah Wasil bin Atha. Jadi kisahnya ada yang bertanya kepada Hasan al-Basri tentang satu masalah. Kemudian Wasil bin Atha setelah itu menyendiri. Nah, dari jamaahnya Hasan al-Basri, lalu Wasil bin Atha ini menyampaikan pendapatnya. Kumpullah beberapa orang. Maka disebut dengan Mu'tazili, orang yang berpisah dari jamaahnya Hasan al-Basri. Maka dari situ dikenal dengan Mu'tazilah, orang-orang yang berpisah. Maksudnya awal kisahnya adalah berpisah dari jamaahnya Hasan al-Basri. Nah, ini diantara perbedaan orang-orang Mu'tazilah dengan jamaahnya Hasan al-Basri. Kalau Hasan al-Basri kan Ahlus Sunnah. Menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar manzilah bainal manzilatain. Kemudian berikutnya wal murji'ah. Kelompok murji'ah. Wahum alladzina la yarawna dukhulal a'mal fi musammal iman. Mereka adalah orang-orang yang tidak berpendapat masuknya iman, masuknya amalan. Ulang, mereka adalah orang-orang yang tidak berpendapat masuknya amalan pada penamaan iman, bahwa amalan itu bukan bagian daripada iman. Nah, amalan bukan bagian daripada iman. Fahum 'alan naqid ma'a haula. Ini beda lagi dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau Khawarij dan Mu'tazilah dalam masalah amalan masuk dalam iman sama dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mengatakan amalan itu bagian daripada iman. Sehingga Ahlus Sunnah mengatakan kalau orang melakukan dosa besar, imannya turun. Karena bagian daripada iman. Kalau orang itu menjauhi dosa besar, imannya naik. Kalau Khawarij, orang yang melakukan dosa besar, kafir, langsung nol imannya. Mu'tazilah manzilah bainal manzilatain. Enggak kafir, enggak muslim. Artinya masih sama-sama mengatakan bahwa seorang yang melakukan dosa besar itu mempengaruhi iman. Bahwa amalan itu bagian daripada iman. Muncul kelompok baru lagi, Murji'ah. Yaitu mereka menganggap amalan bukan bagian daripada iman. Baik, ini sebenarnya munculnya dikarenakan fenomena yang terjadi. Melihat Khawarij, wah kerasnya bukan main. Kafir, udah kafir tumpahkan darahnya. Karena keluar dari Islam bunuh. Gampang menumpahkan darah. Lihat Mu'tazilah,
mengkafirkan juga nanti di akhiratnya. Akhirnya apa sebabnya? Wah, ini masalahnya karena kalau melakukan dosa besar keluar dari Islam. Sudah, amalan itu nggak ada hubungannya dengan iman. Kata mereka, mau melakukan dosa besar maupun tidak, nggak ada hubungannya dengan iman. Nggak ada kaitannya sama sekali dengan iman. Walaupun melakukan dosa besar, kamu mukmin kamilul iman. Kamu itu beriman, sempurna imannya. Nah, harapannya sebagai solusi, sebagai jalan keluar dari kondisi yang ada ini. Yang satu mengkafirkan dunia akhirat, yang satu mengkafirkan di akhiratnya. Di dunianya meragukan muslim atau tidaknya. Nah, maka muncul golongan baru, muslim. Gak usah ragu-ragu, muslim. Nah, ini juga sama. Awalnya karena tidak belajar dari ulama yang mumpuni keilmuannya dan condong kepada pendapatnya sendiri. Kalau dia belajar kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tahu dalil-dalilnya, sehingga tidak perlu memunculkan bid'ah baru. Nah, Murji'ah memunculkan bid'ah baru. Amalan tidak masuk ke dalam iman. Maka mereka berbeda 180 derajat dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Sekaligus Ahlus Sunnah juga. Fahum yakulun, mereka berkata, la yadurru ma'al iman maksiyah. Tidak membahayakan bersama iman kemaksiatan itu. Kemaksiatan tidak membahayakan bersama iman. Li'annal iman, karena yang namanya iman, biza'mihim fil qalb, yaitu dalam hati. Huwa at-tasdiq, yaitu pembenaran. Iman itu apa? Apa yang ada dalam hati, yaitu pembenaran. Membenarkan Allah, membenarkan Rasulnya, yang ada dalam hati. Jadi itu satu kesatuan, gak mungkin nambah, gak mungkin berkurang. Wa huwa la yazidu wa la yanqus, tidak mungkin bertambah, tidak berkurang. Nah, mereka berpikirnya sederhana saja. Kalau orang sudah mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, berarti orang yang beriman. Abu Bakar juga mengatakan amantu billah, sama. Abu Bakar mengatakan amantu billah, orang ini mengatakan amantu billah. Nah, iman itu sesuatu yang itu saja sudah. Pengakuan dalam hati. Kalau sudah mengakui, kita sama saja dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali, sama, nggak ada bedanya. Nah, nggak ada perbedaan sama sekali dalam masalah iman, yaitu sama-sama mengakui Allah adalah Tuhan kita, mengakui Islam, mengakui Rasulnya, udah selesai. Nah, adapun amalan sesuatu yang lain lagi, sesuatu yang lain lagi, tidak ada hubungannya dengan pernyataan tadi. Ya, seolah-olah benar, inilah bid'ah, syubhat. Seolah-olah iya. Kan namanya iman kan itu. Aku mengatakan Allah adalah Tuhanku. Aku mengatakan Islam benar. Udah. Itu iman. Apa bedanya dengan Abu Bakar? Sama. Apa bedanya dengan Umar? Sama saja. Nah, dari situ mereka mengatakan iman itu satu perkara yang tidak mungkin berubah. Tetap kondisinya. Tidak bertambah, tidak berkurang. Karena yang kita sampaikan sama dengan yang disampaikan oleh Abu Bakar. Yang kita yakini sama dengan yang diyakini oleh Abu Bakar dan Umar. Maka Abu Bakar dan Umar beriman, kita pun beriman. Nah, kok sampai ada yang dikafirkan? Mereka protes dalam masalah ini. Sampai dikafirkan gara-gara melakukan dosa besar. Tidak, sama saja kita dengan Abu Bakar dan Umar. Nah, ini kelompok yang berani dari mereka sampai mengatakan demikian. Imannya orang yang melakukan dosa besar sama dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Dasarnya dari tadi. Karena sama-sama mengatakan Allah adalah Tuhannya, sama. Kenapa dibedakan antara Umar dengan pelaku dosa besar? Wa annal ma'asiya la tadur, dan bahwasanya maksiat itu tidak membahayakan.
madama sahibuha mu'minan biqalbi, selama pelakunya beriman dengan hatinya. Fahiya la tunkisu imanah, maka maksiat itu tidak mengurangi iman. Baik, kalau mengikuti pendapat mereka saja bahwa iman itu apa yang ada dalam hati. Kalau kita ikuti, kadang dalam berdiskusi itu ada cara kita mengalah dulu. Mengalah dulu maksudnya nerima dulu. Kata Murji'ah, iman itu pembenaran dalam hati. Sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya, itulah iman. Nah, kita katakan bagaimana? Taib, kita ikuti dulu. Kalau kita langsung salah, ya berselisih terus kan? Gak ketemu-ketemu. Supaya ketemu gimana? Kita bilang, ya sudah. Iman itu dalam hati? Iya. Sekarang sama enggak apa yang diyakini oleh Abu Bakar dengan kamu? Kira-kira sama enggak? Tentu beda. Abu Bakar berani bawa hartanya seluruhnya pada Rasulullah. Saya infakkan ini untuk agama, untuk urusan agama. Umar saja bawanya berapa? Separuh. Gak berani bawa semuanya, masih pikiran gimana anak saya, gimana keluarga saya. Coba kamu berani nggak bawa harta seluruhnya? Susah. Setengah aja nggak akan berani. Ini keyakinannya beda ini. Sama-sama iman tapi beda tingkat keyakinannya. Ini seandainya iman itu dalam hati saja. Ketika dalam masalah perjanjian Hudaybiyah, di antara perjanjiannya, isi perjanjiannya, kalau ada orang Mekah yang lari ke Madinah, maka orang-orang Madinah harus mengembalikan orang ini ke Mekah. Kalau ada orang Madinah lari ke Mekah, bagi orang Mekah tidak perlu mengembalikan ke Madinah. Ini perjanjiannya kan seolah-olah nggak adil kan. Abu Bakar langsung menerima. Yakin karena ini perjanjiannya antara Rasulullah dengan mereka, orang-orang musyrikin. Rasulullah tentu dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ada yang masih meragukan. Artinya bukan ragu tidak percaya, masih ada was-was. Kok rasanya nggak adil. Datang kepada Abu Bakar. Nah, maka Abu Bakar memberikan dorongan-dorongan untuk yakin dengan kejadian tersebut. Ternyata ada hikmahnya. Kalau orang Mekah lari ke Madinah, karena ada perjanjian ya tinggal ditolak saja. Afwan, ada perjanjian. Kamu nggak boleh masuk Madinah karena orang Mekah. Silakan kalau memang benar-benar beriman tinggal di luar Madinah. Nah, kalau memang benar-benar imannya sahih, ingin hijrah, tinggal saja di luar Madinah biar tidak kena orang-orang Madinah dengan isi perjanjian, tidak melanggar isi perjanjian. Tapi kalau ada orang Madinah lari ke Mekah, ya silakan saja. Kita nggak butuh dengan orang seperti itu orang berpenyakit. Nah, ini hakikatnya kan begitu kan. Abu Bakar langsung percaya. Yang lain ya masih ada was-was. Baru setelah diyakinkan oleh Abu Bakar menjadi kuat lagi imannya. Begitu pula ketika terjadi Isra Mi'raj. Jadi Mi'raj naik ke atas sampai Sidratul Muntaha. Turun ya, suatu hal yang sangat mengherankan. Dalam satu malam Nabi mengatakan saya sudah sampai Baitul Maqdis dan sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Langit atas terus sampai ketemu Allah. Nah, bagi orang-orang kafir ini kesempatan untuk membuktikan bahwa Rasulullah itu pendusta. Nah, ini bentuk dustanya jelas sekali. Datang mereka kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau memang benar dari Rasulullah, saya yakin bahwa itu benar. Makanya beliau dijuluki dengan As-Siddiq. Nah, kita imannya seperti itu belum? Mengatakan amantu billah, kira-kira kayak Abu Bakar enggak?
Jangan kita masih ya jauh, jelas kalau kita masih jauh. Nah, ini kalau dianggap iman itu apa yang dalam hati saja, apa yang dalam hati pun berbeda-beda tingkatannya. Menunjukkan iman itu mau nggak mau harus berbeda-beda. Ini seandainya kita menganggap iman itu apa yang dalam hati saja, tetap saja iman itu akan berbeda-beda. Tidak syai'un wahid, bukan sesuatu yang satu. Imannya kita sama dengan imannya Abu Bakar, beda. Perkataan amantu billahnya kita beda dengan amantu billahnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di antara kita mengatakan riba itu yakni di antara keyakinan kita, keyakinan seorang muslim, riba itu haram. Tapi sebagian kita masih ada yang utang riba dengan berbagai alasan. Nah, kenapa? Iman, urusannya iman. Beda imannya dengan iman orang yang sempurna imannya. Taib. Nah, ini Murji'ah. Mereka mengatakan amalan bukan bagian daripada iman. Dengan itu mereka merasa nyaman, tidak perlu menghukumi pelaku dosa besar. Dah, berhenti dari memikirkan masalah pelaku dosa besar. Enggak ahlu sunnah, enggak khawarij, enggak mu'tazilah. Kita kelompok baru lagi. Kemudian demikian. Kita kelompok baru lagi. Nah, udah pelaku dosa besar mukmin kamilul iman. Mukmin sempurna imannya. Padahal ini menyelisihi dalil yang jelas. Taib. Kenapa ahlu sunnah wal jamaah mengatakan amalan bagian daripada iman? Hadisnya jelas, diantaranya hadis tentang iman terbagi menjadi 63 sampai 69 cabang atau 73 sampai 79 cabang. Dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-imanu bid'un wa sittuna atau bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 63 sampai 69 cabang atau 73 sampai 79 cabang. Fa afdaluha, paling afdalnya qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling bawahnya imatatul adza alat tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, rasa malu bagian daripada iman. Dijelaskan oleh Nabi, iman itu banyak cabangnya, banyak bagiannya. Adapun rukun iman ini pondasi-pondasi dasarnya. Iman itu banyak. Lalu disebutkan oleh Nabi di antara bentuk-bentuk iman. Nah, jadi iman itu tidak terbatas al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Cuma 6, bukan. Ini pondasi-pondasi dasarnya. Yang kalau nggak ada ini bukan mukmin. Nah, tapi sebenarnya iman itu 63 sampai 69, bahkan 73 sampai 79 cabang. Kata Rasulullah, yang paling afdal ucapan la ilaha illallah. Berarti ada iman paling tinggi. Paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Imatatul adza anit thariq. Kemudian di antara bagian daripada iman al-haya, rasa malu. Nah, berarti iman ada 3. Dari contoh yang disebutkan oleh Nabi ini, isyaratnya iman ada 3. Ada bentuk lisan, qaulu la ilaha illallah. Ada bentuk perbuatan, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini kan perbuatan. Kemudian ada iman dalam hati. Wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi iman itu bukan syai'un wahid. Nah, satu saja apa yang dalam hati, enggak. Iman itu masuk dalam perbuatan, masuk dalam ucapan. Dan dalam hati juga itu bagian daripada iman. Nah, kemudian juga jelas dalam ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah, awal-awal juz 2.
Ketika orang-orang mempermasalahkan bagaimana kondisinya orang yang beriman tapi sudah meninggal sebelum kiblatnya ke Ka'bah lagi. Jadi dulu di Madinah kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Kiblatnya ke arah Baitul Maqdis, Palestina, ke sana. Nah, kemudian dipindah ke Ka'bah. Maka sebagian orang-orang beriman bertanya-tanya, nah gimana orang yang meninggal dalam kondisi masih menghadap ke Baitul Maqdis? Salatnya diterima apa enggak? Karena ternyata dirubah hukumnya. Maka kata Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Lihat pertanyaannya salat, jawabannya Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Apa iman di sini? Salat. Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Maka salat bagian daripada iman. Nah, maka wahai Murji'ah, dari mana engkau mengatakan salat bukan bagian dari iman? Puasa bukan bagian daripada iman? Dari mana ini? Apa dalilnya? Nah, maka ini tidak lain adalah bid'ah, perkara yang baru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad." Siapa yang mengadakan suatu urusan yang bukan dari kami, maka tertolak. Ini yang mengadakan ya. Mungkin ada syubhat. Oh, saya mah bukan mengadakan, tapi mengikuti. Yang mengadakan orang dulu. Sekarang kita cuma mengikuti saja. Kata Rasulullah kan, siapa yang mengada-adakan. Tunggu dulu, ada riwayat berikutnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Riwayat Muslim. Sama hadis Aisyah juga. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan dari kami, beramal, mungkin dia pencetusnya, mungkin mengikuti saja, sama saja. Fahuwa radd, maka dia tertolak. Jadi ini lengkap ini hadisnya. Siapa yang mengadakan, siapa yang melakukan, walaupun tidak mencetuskan perkara baru tersebut, tapi hanya ikut saja, sama, tertolak amalannya. Nah, maka diantara perkara baru, kan sekedar maulidan, ini perkara baru, bukan. Memang itu perkara baru, tapi dalam masalah amalan. Ada juga dalam masalah i'tiqad, seperti keyakinannya Mu'tazilah, seperti keyakinannya Khawarij dan Murji'ah ini. Murji'ah menimbulkan keyakinan baru bahwa amalan bukan bagian daripada iman. Dan ini bertolak belakang dengan dalil-dalil yang ada. Seperti yang tadi kita sebutkan. Fal Murji'ah, orang-orang Murji'ah, humul ladzina la yadkhulunal amal atau la yudkhilunal amal fi haqiqatil iman. Mereka tidak memasukkan amalan pada hakikat keimanan. Nah, dengan ini mereka menyamakan imannya pelaku dosa besar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan sudah kita jawab tadi, seandainya kita ikuti pendapat ini, bahwa iman itu tidak terkait dengan amalan, apakah yang diyakini Abu Bakar As-Siddiq sama dengan yang diyakini oleh kamu? Jawabannya tentu beda. Abu Bakar As-Siddiq keyakinannya sempurna. Kalau kamu tentu banyak kekurangan. Ini masih sama-sama urusan keyakinan dalam hati. Maka nggak bisa kita katakan Abu Bakar sama dengan kamu. Sama-sama mengatakan amantu billah, tapi beda keyakinannya antara Abu Bakar dengan kamu. Ini jawaban cepatnya. Apalagi kalau dikaitkan dengan amalan. Amalannya Abu Bakar ya jauh dengan kita. Apalagi kalau dikaitkan dengan ya, amalan-amalan ya. Iman, hati, perbuatan, dan lisan ya. Apalagi yang dikaitkan dengan ucapan-ucapannya. Tentunya Abu Bakar lebih banyak ucapan-ucapannya. Ucapan-ucapan yang saleh, yang baik daripada orang di zaman sekarang. Maka
mengikuti pendapat mereka saja, tetap kita katakan Abu Bakar lebih tinggi dari mereka. Seandainya dibenarkan iman itu apa yang ada dalam hati saja. Apalagi kalau dikaitkan dengan perbuatan dan lisan. Jelas jauh berbeda. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah dalam satu ketika berpuasa, takziah, bersedekah sekalian dalam satu waktu. Nah, amalannya banyak. Amalannya banyak, enggak seperti kita. Baik. Wa inna ma yaqulun, orang-orang Murji'ah berkata, al-iman al-i'tiqadu bil qalbi. Iman itu adalah keyakinan dalam hati. Wa ba'dhum yaqul, sebagian mereka berkata, al-i'tiqadu bil qalbi wan nutqu bil lisan. Iman itu keyakinan dengan hati dan mengucapkan dengan lisan. Nah, kalau dikatakan Murji'ah fuqaha, Murji'ah di kalangan ahli fikih, maksudnya mereka yang berpendapat iman itu hanya dengan hati dan lisan, amalan nggak masuk. Jadi ada muncul sikap Murji'ah dari kalangan ahli fikih, tapi nggak seperti Murji'ah yang sebenarnya. Mereka hanya mengatakan perbuatan-perbuatan itu nggak masuk dalam iman. Tapi kalau ucapan ini masuk dalam kategori iman. Kalau Murji'ah yang sebenarnya, iman itu yang ada dalam hati saja. Iman itu apa yang ada dalam hati saja. Lisan dan perbuatan nggak masuk sama sekali. Wa ba'dhum yaqul, sebagian Murji'ah ada yang mengatakan, ini pendapat-pendapat mereka diantaranya, huwa al-ma'rifah faqat, cukup mengenal saja walaupun tidak mengimani, itu sudah dikatakan beriman, cukup tahu saja. Walau lam ya'taqid, walaupun tidak meyakini, kama huwa qaulul Jahmiyah, sebagaimana ini pendapatnya Jahmiyah. Wa huwa wa hadza ashaddu anwa'il irja, ini adalah model Murji'ah yang paling parahnya, mengatakan iman itu cukup pengenalan saja. Jadi iblis orang yang paling berimannya karena kenal Allah, pernah beribadah bersama para malaikat. Nah, iblis kenal Allah, itu orang yang beriman. Ini menurut Jahmiyah. Wa hunaka qismun akhar, di sana ada bagian yang lainnya, ada kelompok yang lainnya dari Murji'ah. Innal iman huwa qaulun bil lisan duna i'tiqadun bil qalbi. Bahwa iman itu ucapan dengan lisan, bukan keyakinan dengan hati. Wa hadza qaulul Karramiyah. Ini pendapatnya Al-Karramiyah. Al-Karramiyah ada keyakinan Murji'ahnya, yaitu hanya mengatakan iman itu terkait dengan lisan saja. Maka dari sini munafik orang yang beriman. Jadi orang munafik, orang yang beriman. Munafik kan mengucapkan dengan lisan, hatinya tidak meyakini. Kata Karomiyah ini sudah dikatakan orang yang beriman. Nah, kalau menurut Ahlus Sunnah gimana? Kalau kata Ahlus Sunnah, beriman secara zahir saja. Kita meyakini atau kita mensikapi ya seperti orang beriman menurut zahirnya. Adapun kalau ketahuan betul-betul mengkafiri iman, ya kita katakan keluar dari Islam. Nah, ini sulitnya munafik itu begitu. Munafik itu duri dalam Islam. Mau dikeluarkan dari Islam, mereka ngakunya Muslim. Mau disikapi sebagai orang kafir, ngakunya Muslim. Nah, dibilang Muslim beneran, perilakunya menunjukkan bukan Muslim. Nah, perilakunya, ucapannya, loyalitasnya. Kalau muslimin mengalami musibah, malah ungkapan-ungkapannya itu gembira. Kalau muslimin mendapatkan kegembiraan, ungkapannya itu kayak sedih.
Tapi ngapain muslim kan? Bingung kan? Di mana nih posisinya? Nah, kalau ahlu sunnah ya mengikuti zahirnya. Dia itu muslim secara zahirnya. Maka disikapi secara muamalah sebagai seorang muslim. Nah, tapi kalau hukum akhiratnya, ya, kalau memang dia betul-betul munafik, nyata kemunafikannya, maka dia yani innal munafikina fid darkil asfali minan nar, di kerak yang paling bawah. Hanya saja kita nggak boleh kemudian langsung mengatakan kamu kafir, murtad. Boleh. Karena dia mengaku muslim. Nah, sehingga kita harus menyikapi dengan sebaik-baiknya. Disinilah butuh jihad dengan lisan. Menghadapi munafik itu jihadnya dengan lisan, bukan dengan tombak. Nah, ini pendapatnya Karomiyah. Jadi ada 4 yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Pendapat-pendapat Murji'ah. Pertama, Murji'ah mengatakan iman itu dalam hati saja. Kedua, Murji'ah mengatakan iman itu dengan hati dan lisan. Ketiga, iman itu hanya ma'rifah saja. Yang keempat, seperti Karomiyah, mengatakan iman itu hanya dengan lisan saja. Fal Murji'ah, kita selesaikan dikit lagi. Ala ikhtilafi firaqihim al-arba', Murji'ah sesuai dengan perbedaan pendapat di antara mereka yang 4 ini, la yudkhilunal a'mal fil iman, semuanya tidak memasukkan amalan dalam iman. Dari 4 pendapat ini intinya semuanya mengatakan amalan bukan bagian daripada iman. Yaquluna al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi, mereka mengatakan iman hanya pembenaran dalam hati. Wa huwa la yazidu wa la yanqus, dia tidak bertambah dan tidak berkurang. Fa imanu Abi Bakar indahum, imannya Abu Bakar di sisi mereka, mithlu iman afsakin nas, seperti imannya orang yang paling fasik di antara manusia. Sama, karena iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini sudah kita bantah tadi. Walaupun iman dalam hati saja, seandainya ini benar, tetap saja imannya Abu Bakar beda dengan imannya orang yang fasik. Nah, orang yang fasik ragu-ragunya banyak. Abu Bakar penuh keyakinan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Menunjukkan iman dalam hati saja sudah berbeda. Kalau seandainya benar iman itu apa yang dalam hati saja, tetap beda kondisinya antara Abu Bakar dengan orang yang fasik. Li'annahu madamal mar'u mu'minan biqalbi fahadha yakfi. Kata Murji'ah, selama seorang itu mukmin, maka itu sudah cukup baginya. Hadha huwa madhab al-Murji'ah. Inilah madhabnya Murji'ah, alladhi yakhtalifu an madhabil khawarij, yang berbeda dengan madhabnya khawarij, wa yunaqibuhu, yani berlawanan dengan khawarij. Faqilat ta'ifataini dhallun mukhalifun lil haq. Semua golongan ini baik khawarij maupun Murji'ah ini adalah dhall, orang-orang yang sesat. Mukhalifun lil haq, orang yang menyelisihi kebenaran. Nah, wallahu a'lam bissawab. Dan ini beda pendapatnya masuk dalam khilaf tadad. Khilaf yang memang harus berbeda. Di sini berlaku ayat famada ba'dal haqqi illa dhalal. Maka apalagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Nah, setelah dikatakan amalan bagian daripada iman, Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dia masih mengatakan amalan bukan bagian daripada iman. Nah, kita katakan setelah datang dalil dengan jelas, apalagi kecuali kesesatan. Baik. Beda dengan kalau sekedar yang satu menggerak-gerakkan jari ketika sholat, yang satu tidak. Nah, nggak bisa kita mengatakan famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Ini nggak pas ayatnya. Nah, kalau itu yang berlaku apa? Tenggang rasa, tepo seliro, toleransi, nah itu dilakukan. Sebelahnya menggerak-gerakkan jari, ya sudah. Nah, dia juga punya dalil. Dia juga punya alasan. Nah, barangkali sebelum kita tutup ada pertanyaan.
zaman kita terutama yang di Indonesia kita apakah masih berkembang Mu'tazilah dengan Murji'ah. Nah, secara keyakinannya masih, cuma di zaman sekarang kelompok Murji'ah, kelompok Mu'tazilah ya seperti Khawarij tadi juga tidak secara murni seperti di zaman dahulunya. Nah, kalau ditanyakan apakah sekarang masih ada Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah persis dengan di zaman dahulu, sekarang sudah berkembang. Nah, bisa jadi campuran. Misalkan dia seorang yang ya, kalau yang seperti yang ada kan Syafi'iyah, tapi dia juga Maturidiyah. Syafi'iyah tapi Asy'ariyah. Wah, Imam Syafi'i sendiri adalah Imam Ahlus Sunnah. Campur-campur sekarang ini, sudah tidak persis di zaman dahulunya. Nah, keyakinan jelas masih ada, keyakinan Murji'ah, keyakinan Mu'tazilah, hanya kadang tidak 100% seperti di zaman dahulunya. Nah, wallahu a'lam bishawab, demikian. Dan Mu'tazilah berkembangnya di zaman sekarangnya adalah orang-orang aklani, orang-orang yang lebih mendahulukan akal. Itu keyakinan dasarnya. Tapi di antara model mereka adalah orang yang selalu mendahulukan urusan akalnya daripada dalil. Dalam masalah asma wa sifat, dalam masalah banyak hal. Nah, ini kelompok Mu'tazilah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau dikatakan persis seperti zaman dulu, semua keyakinan Mu'tazilah dia yakini, bisa jadi tidak. Nah, hanya sebagian-sebagiannya dia masih terbawa kepada pemikiran Mu'tazilah. Ya mungkin juga ada sebagian orang yang masih murni seperti Mu'tazilah terdahulu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau Mu'tazilah di masa Al-Hasan Al-Basri. Untuk tahunnya nggak hadir dalam ingatan anak ya, persis tahunnya, tapi di masa Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ya masih zaman-zaman awal ketemu dengan Hajjaj bin Yusuf. Sementara Habib bin Yusuf itu masih ketemu dengan Anas bin Malik. Zaman-zamannya tabi'in ya. Zaman-zaman itu. Kalau Khawarij munculnya di masa pemerintahan Ali. Kalau Murji'ah, secara tahunnya wallahu a'lam bishawab, nggak hafal juga tahunnya berapa. Hanya ini munculnya karena tadi menyikapi perkembangan yang ada. Yaitu makanya bid'ah, muncul bid'ah baru. Karena orang-orang gampang mengkafirkan, muncul lagi kelompok baru lagi. Yang pada intinya sebenarnya ingin membantah Khawarij, membantah Mu'tazilah. Mereka ekstrim. Kita bantah, tapi lebih ekstrim lagi sama. Hanya kalau Khawarij istilahnya di satu ujung tali, ini di ujung tali berikutnya gitu. Nah, ini ekstrim kanan, ini ekstrim kiri. Nah, gitu. Khawarij ekstrim kanan ya, sebenarnya agamis. Kalau Murji'ah ekstrimnya apa ini? Kiri ini. Jadi gampang-gampangan melakukan dosa besar. Nah, mabok-mabokan enggak apa-apa. Masih orang yang beriman. Kiri, jadi model-modelnya kayak komunis, anti agama, larinya ke sana. Hanya masih mengatakan dirinya muslim. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau nanti suatu saat Anda tahu persis tahunnya bisa disampaikan insyaallah ta'ala. Nah, jadi kita maslahat mafsadat. Kalau memang ada kerusakan
ada bahaya gara-gara kita nggak menghadiri sholat jenazah terhadap seorang mayit, nah itu lebih didahulukan, tetap kita berangkat. Ya, misalkan jenazahnya siapa, orang ini penguasa daerah tersebut, kalau kita nggak datang bisa jadi akan terjadi keributan setelahnya, ya datang aja, masalah. Tapi ini khususnya bagi tokoh-tokoh setempat. Artinya kalau tokoh itu dia juga punya kedudukan di masyarakat. Nah, dia juga punya kedudukan. Jadi nggak datangnya dia tuh bagi dia merdeka. Nggak akan ada yang bisa memaksa dia untuk datang. Nah, kalau seperti itu jangan datang. Jangan datang. Kecuali kalau antum maksudnya orang-orang biasa ya. Orang-orang biasa kan mungkin nggak dikenal kayak kita ini masyarakat biasa, orang nggak dikenal tiba-tiba nggak datang kan jadi masalah kan, pasti fulan nggak datang. Tapi kalau misalkan kiainya nggak datang kan jadi bahan perbincangan kan, kiai nggak datang nih, jangan nggak datang, ustadz nggak datang. Nah itu yang dicari, sengaja jadi perbincangan, akhirnya orang itu memikirkan apa sebabnya sampai ustadz fulan nggak datang. Nah tapi seandainya kalau nggak datang akan menimbulkan polemik yang panjang besar, ya yang lebih baik kita tetap datang. Nah tetap datang, karena ini hukum ini kembali kepada masalah maslahat dan mafsadat, sehingga masing-masing yang beristihad apa maslahat yang lebih kuat dalam masalah tersebut. Nah tapi kalau misalkan dia seorang ustadz, seorang yang dituakan di satu tempat, insya Allah nggak akan ada masalah nggak datang. Bahkan jadi masalah bagi yang nggak didatanginya ini, merasa nggak afdol gitu, merasa nggak utama, minimalnya begitu. Kok bapak saya meninggal, kiai fulan sampai diundang nggak datang, ustadz fulan diundang tetap saja nggak datang, apa ini sebabnya? Nah ini jadi pelajaran bagi orang-orang lainnya. Baik. Barakallahu fikum. Mungkin hanya itu yang bisa Ana sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.